mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Tidak. Apa kalian pernah melihat ibu kalian menyaring santan? Pernah. Menurut kalian, apakah yang tertinggal pada alat saring? Kenapa? Iya, benar. Yang tertinggal di alat saringnya itu adalah kelapa. Hari ini kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Kemarin kan kalian udah tahu macam-macam dari campuran. Ada campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, campuran homogen kan kalian juga tahu. Campuran yang tidak dapat dibedakan mana zat terlarut, mana zat pelarut. Tapi campuran heterogen kan bisa dibedakan. Nah, untuk pemisahan campuran ini kita bisa memisahkan antara pelarut dan terlarut. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja siswa yang kalian gunakan untuk percobaan hari ini. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? 2 alat kelas, 1 alat saring, dan pasir. Sekarang kalian lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKS. Dari percobaan tadi kalian tahu kan mana zat pelarut dan terlarutnya? Pelarutnya apa? Air. Terlarutnya? Pasir. Termasuk pemisahan campuran dengan metode filtrasi. Metode apa? Filtrasi. Nah, untuk pemisahan campuran tidak hanya filtrasi, tapi ada banyak. Tapi kita hanya bisa melakukan percobaan filtrasi. Untuk kalian agar tahu ada teknik apa aja untuk pemisahan campuran, kita lihat ya video teknik pemisahan campuran. Filtrasi. Filtrasi merupakan metode untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses filtrasi dilakukan dengan menggunakan filter. Filter atau kertas saring digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh dari filtrasi yaitu pemisahan kelapa dengan santan atau pemisahan bubuk kopi dengan air. Dekantasi. Dekantasi merupakan metode yang sama dengan filtrasi, yaitu untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses dekantasi dilakukan dengan cara menuang cairan secara perlahan, sehingga padatan akan tertinggal di dalam wadah. Proses dekantasi memang lebih cepat daripada filtrasi, namun hasilnya kurang efektif, karena ukuran zat padat masih lebih besar. Contoh dari dekantasi yaitu memisahkan air dengan pasir. Sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk pengganti penyaringan partikel padat yang halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Proses sentrifugasi ialah dengan cara memasukkan cairan ke alat sentrifugasi, lalu partikel-partikel kecil yang ada akan mengendap ke bawah dan cairan tersebut akan berlanjut. Contoh dari sentrifugasi adalah pemisahan susu menjadi susu krim dan pemisahan bubuk kapur dari air. Evaporasi. Evaporasi merupakan metode untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Proses evaporasi menggunakan teknik penguapan.
Contohnya seperti siklus hujan. Larutan garam di laut akan menguap di bawah terik matahari dan meninggalkan garam. Ekstraksi. Ekstraksi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara penyarian. Contoh dari ekstraksi yaitu proses mengekstrak jus dari tanaman. Distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Proses distilasi dilakukan dengan cara penyulingan. Larutan dipanaskan, lalu komponen titik didih yang lebih rendah akan menguap. Contoh dari distilasi yaitu pemisahan air tawar dengan air laut dan pemisahan minyak bumi. Sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Proses sublimasi dilakukan dengan cara menyublim. Zat padat yang menyublim akan berubah wujud menjadi gas atau malah sebaliknya, lalu dipisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya yaitu memisahkan pasir dari kapur barus. Rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Proses rekristalisasi menggunakan suhu rendah untuk membuat cairan yang mengendap atau dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut kemudian mengkristalkan kembali. Contoh rekristalisasi yaitu proses pembuatan garam yang dilakukan oleh penambang di tepi pantai. Corong pisah. Corong pisah merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bisa larut. Cara kerja corong pisah dengan memasukkan dua cairan kemudian dibiarkan berdiri beberapa saat hingga membentuk dua lapisan dengan cara terpisah. Contoh yang menggunakan corong pisah yaitu memisahkan air dengan minyak. Kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Cara kerja kromatografi yaitu suatu zat akan lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi, kemudian akan bergerak lebih cepat. Contoh kromatografi biasanya dilakukan untuk menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan atau untuk menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Nah itulah tadi macam pemisahan campuran. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tadi kan udah tahu teknik atau metode untuk pemisahan campuran yang ada di video yang Ibu tayangkan. Sekarang kalian sebutkan dan jelaskan dari teknik-teknik pemisahan campuran tersebut. Dimulai dari Mbak Vika, ayo. Metode penyaringan atau filtrasi. Penyaringan adalah metode yang menggunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dalam cairan dengan melewatkannya pada saringan berpori. Pengkristalan atau kristalisasi. Kristalisasi adalah cara pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Selanjutnya, Penyubliman. Metode pemisahan campuran yang satu ini adalah cara pemisahan campuran antara zat padat dengan zat padat yang mudah menyublim. Prinsip kerja sublimasi adalah mengubah zat padat menjadi gas dengan dipanaskan. Penyulingan dan distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan campuran antara zat cair dengan zat cair berdasarkan perbedaan titik dianya. Penyulingan bertingkat digunakan untuk pengolahan minyak bumi. ya. Nah, jadi kalian udah tahu kan ya metode atau teknik untuk pemisahan campuran. Ayo sekarang sebutkan. Penyulingan, distilasi, Ya. kromatografi, penyubliman atau sublimasi, pengkristalan atau kristalisasi, penyaringan atau filtrasi. Untuk materi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalian udah paham semua kan ya, hari ini kita mempelajari tentang pemisahan campuran. Minggu depan kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.